Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa fi ayatil ukhra innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal Qur'an illa rasmun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa tanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga ba'ura yang berbahagianya kita mantong bisa tak penuhi panggilan Allah, tak penuhi seruan Allah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah menyampaikan risalah-risalah kenabian, risalah-risalah kerasulan dalam membentuk umat manusia yang adil lagi beradab, membentuk umat manusia yang taat kepada Allah, taat kepada segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, yang telah membawa umat manusia menjadi umat yang rahmatan lil alamin, menjadi umat yang hidup berkasih sayang, menjadi umat yang bermanfaat bagi umat yang lain.
juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah saling bahu-membahu memperjuangkan agama tauhid, memperjuangkan Islam yang sampai hari ini masih dapat kita rasakan nikmatnya. Kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta ulama mutaqaddimin wal mutakhirin ila yaumiddin. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagianya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh protokol tadi, bahwa getanyonyo ban mantong melewati bulan Rajab, di mana salah sebuah bulan yang mulia. Pada bulan Rajab tersebut terjadi suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan pada bulan tersebut juga terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yakni pada bulan Rajab tersebut, tatkala 10 tahun masa kerasulan paman beliau yang selalu membela-bela beliau, di samping paman-paman yang lain yang selalu mengancam beliau, tapi ada seorang paman yang selalu menjaga beliau sekalipun tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni ayah daripada Sayyidina Ali, yaitu Abi Talib, seorang paman yang selalu menjaga Rasulullah, seorang paman yang senantiasa membela Rasulullah di saat orang lain mengancamnya. Pada bulan Rajab tersebut beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian pada bulan tersebut juga istri yang sangat beliau cintai, seorang saudagar kaya yang membela Rasulullah, bahkan membiayai perjuangan Rasulullah, juga pada bulan tersebut Allah memanggilnya. Sehingga dalam sejarah Islam dinamakanlah tahun tersebut sebagai tahun duka cita, di mana 2 orang yang sangat membela Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam, dalam memperjuangkan kalimatul haq, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut sejarah, perjalanan Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab tersebut juga salah satunya adalah untuk menghibur hati Rasulullah yang tengah dilanda kesedihan. Namun lebih daripada itu, kaum muslimin yang berbahagia, peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah juga menjadi sebuah tolok ukur bagi keimanan umat Islam pada masa itu, di mana sebuah perjalanan yang tidak bisa diterima oleh akal logika, yang tidak bisa diterima oleh logika manusia, tetapi itu merupakan sebuah kenyataan yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Maka sebagai seorang mukmin yang benar pasti akan langsung mempercayai bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu benar adanya. Kaum muslimin yang berbahagia, melalui peristiwa Isra, kemudian Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Walaupun pernah kita dengar barangkali pada awal-awalnya adalah 50 waktu, namun 5 waktu sembahyang tersebut sama dengan 50 waktu yang pernah Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah.
Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, salat yang telah Allah perintahkan merupakan kewajiban individu bagi setiap muslim, di mana salat tersebut dapat membawa manusia kepada kesolehan individu. Setiap pelaksanaan salat kemudian akan membawa manusia tersebut kepada manusia yang benar, kepada manusia yang baik. Kenapa demikian? Karena salat tersebut merupakan tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama. Sebaliknya, seseorang yang meninggalkan salat, mengabaikan salat, maka sama halnya dengan dia telah meruntuhkan agama. Kemudian salat juga dapat mencegah manusia daripada berbuat kejahatan. Salat dapat mencegah manusia daripada berbuat kemaksiatan. Namun salat juga dapat membawa manusia kepada kehidupan antar sesama yang baik. Salat juga dapat membawa manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama, untuk menebar kasih sayang antar sesama. Karena sebagaimana ayat yang telah kami bacakan tadi, Allah menjelaskan apa itu orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang apabila dia mendengar orang menyebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Dan ketika orang lain membacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Dan kepada Allah mereka itu bertawakal. Siapa orang-orang yang beriman tersebut? Siapa orang-orang yang apabila disebutkan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya? Alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka-mereka yang mendirikan salat. Orang yang apabila nama Allah disebut bergetar hatinya, orang yang apabila dibacakan ayat Allah maka bertambah keimanannya, itulah yang disebut dengan orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu adalah orang-orang yang yuqimunas salata, orang-orang yang mendirikan salat. Maka salat tersebut membentuk karakter manusia, membentuk pribadi manusia yang berakhlak mulia, membentuk pribadi manusia yang tidak membenci sesama, membentuk pribadi manusia yang senantiasa menebar kasih sayang, membentuk pribadi manusia yang peka terhadap keadaan masyarakat sekitarnya, membentuk pribadi manusia yang gemar memberi sedekah kepada fakir miskin, menjaga perasaan anak-anak yatim, bahkan menjaga keluarganya dan saudara-saudara sekelilingnya dari api neraka. Maka salat ini sudah barang tentu pasti akan membentuk pribadi-pribadi yang soleh secara individu. Sekalipun barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa juga dia salat tetapi dia masih mencuri? Kenapa juga dia saya lihat melaksanakan sembahyang tetapi masih juga membenci? Kenapa juga semakin dia salat semakin bejat perbuatannya? Kaum muslimin yang berbahagia, inilah
kita perlu, di samping kita mengenal perintah solat, juga kita perlu mengetahui bagaimana solat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara syariat, salat itu hanya ditentukan sampai kepada taraf sah dan batal saja. Sembahyang sah, tetapi belum tentu Allah menerimanya. Kenapa demikian? Inilah sisi daripada hakikat syariat, hakikat dan ma'rifatnya barangkali belum benar. Barangkali salatnya belum ikhlas. Barangkali salatnya masih hanya memperlihatkan kepada tetangga. Salatnya barangkali hanya masih memperlihatkan kepada teman-teman sejawatnya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, tidak cukup hanya mengukur salat kita itu sah secara syarak, tetapi harus juga menjadi salat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di samping kita pelajari ilmu syariat, juga kita dituntut untuk mengetahui ilmu ma'rifah, agar setiap ibadah yang kita laksanakan, setiap amal kebajikan yang kita laksanakan, tidak hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban saja, namun lebih daripada itu, setiap ibadah yang kita laksanakan, kita berharap, kita bermohon semoga Allah menerimanya. Maka ketika salat telah dapat membentuk pribadi-pribadi yang benar, telah dapat membentuk pribadi-pribadi yang soleh secara individu, pada gilirannya pribadi-pribadi yang baik tersebut, pribadi-pribadi yang soleh tersebut akan menjadi pribadi yang soleh secara sosial, akan menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama, akan menjadi pribadi yang apabila saudara muslimnya tersakiti, dia juga akan merasakan tersakiti. Karena kaum muslim yang berbahagia, kita umat Islam hari ini harus menjadi umat Islam yang merasa tubuh yang satu. Ibarat tubuh yang satu, apabila tangan yang tersakiti, maka seluruh badan akan merasa tersakiti. Apabila umat Islam di tempat lain tersakiti, maka kita Islam di sini juga merasa tersakiti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah, berubudiyalah kamu kepada Allah, sembahlah olehmu akan Allah, wala tusyriku, dan jangan sekali-kali kamu itu mensyarikatkannya syai'an, akan sesuatu. Wabil walidaini ihsana, ini poin pertama. Orang yang beribadah, yang berubudiyah atau yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu pun, ditandai dengan wabil walidaini ihsana, dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan juga dia berbuat baik kepada kerabat tetangganya. Wal yatama, dan dia juga berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari zil qurba, dan orang yang baik itu adalah orang-orang yang berbuat baik kepada tetangga-tetangganya yang dekat. Wal jaril junubi, dan juga dia berbuat baik kepada tetangga-tetangganya yang jauh. Apakah itu sejauh Banda Aceh, atau sejauh luar Aceh, atau bahkan sejauh luar Indonesia, yang namun dia senantiasa berbuat baik kepada saudara-saudaranya sesama Islam. Wasahibi bil jambi, dan dia orang yang memiliki pribadi yang baik,
yang memiliki kesolehan individu yang baik, dia akan bersahabat, akan berbuat baik, akan membina hubungan yang baik dengan sahabat-sahabat dekatnya. Wabnis sabil, dan juga dia berbuat baik kepada orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang dalam perantauan, tamu dari berbagai daerah, tamu dari berbagai pelosok daerah yang datang ke tempat dia akan berbuat baik. Wama malakat aimanukum, dan apa-apa yang mereka miliki dari harta-harta mereka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini Allah tutup dengan satu pesan, bahwa Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan diri, orang-orang yang merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lain, orang-orang yang merasa bahwa dirinya lah yang lebih paham agama ini daripada orang lain, orang-orang yang merasa amal ibadah dia, kebaikan-kebaikan dia, seluruh kebajikan yang dia lakukan, dia merasa sombong dengan kebaikan tersebut. Dia merasa sombong dan membanggakan diri dengan sedekah yang pernah dilakukan, dengan salat yang dia lakukan, dan dengan ibadah-ibadah lainnya. Dia merasa sombong. Tentu Allah sangat tidak menyukai hal tersebut. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, hikmah salah satunya daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kewajiban salat. Dan hikmah daripada salat tersebut harus kita sadari, harus kita manifestasikan dalam kehidupan kitanya, bahwa salatnya, ibadah kitanya yang kita lakukannya harus membentuk pribadi kitanya yang baik, pribadi yang sangat mencintai sesama, pribadi yang senantiasa memberikan yang baik-baik kepada sesama, dan senantiasa menjaga hubungan, baik itu kerabat yang dekat maupun kerabat yang jauh. Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah pesan-pesan Allah, ini adalah pesan-pesan Al-Quran. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Tidak hanya sekedar hafalan-hafalan belaka, tidak hanya sekedar untuk perlombaan-perlombaan belaka. Karena sebagaimana yang telah kami bacakan tadi, bahwa sayati ala ummati zamanon, akan datang suatu masa di tengah-tengah umatku, la yabqal Islam illa ismon, hana kekai Islamnya, hana le Islamnya kecuali cuma tinggal namanya saja. Wala minal Quran illa rasmon, dan tidak ada yang kekal daripada Al-Quran kecuali hanya sebagai rasam saja, sebagai bahan untuk perlombaan saja, sebagai bahan hanya untuk hafalan saja, tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah yang pernah baginda Rasulullah ingatkan kepada kita, jangan sampai Islam kita hanya tinggal nama, Al-Quran kita hanya tinggal resam-resam saja, hanya tinggal sebagai bahan perlombaan saja. Maka kami berharap dan memohon kepada generasi-generasi awal ini, generasi-generasi yang tua-tua, ingatilah generasi-generasi muda. Dan generasi-generasi muda, ingatkanlah generasi-generasi selanjutnya, bahwa jangan sampai Islam hanya tinggal nama dan Al-Quran hanya tinggal rasamnya saja. Hadanallahu yaikum ajma'in. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi i'tibar bagi kami pribadi dan kaum muslimin hadirin sekalian. Jina kedanya damong dalam rukun 2 khutbah, kamu berharap kepada jamaah agar dapat mengisi saf terdepan yang masih kosong dan rapat, rapi dan seimbang. Moga-moga salat kedanyo sah, dan moga-moga Allah menerima amal ibadah kedanyo ba'uro yang berbahagianyo. Alhamdulillah
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم أذكركم ولذكر الله أكبر.